Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita teruskan retret pada hari ini. Saya akan memasuki langkah kedua yang judul besar retret ini adalah dibentuk untuk melayani Allah. Dibentuk untuk melayani Allah. Dan saya ingin mengambil kutipan dari kitab Ayub bab 10 ayat 8a. Tanganmulah yang membentuk dan yang membuat aku. Sekali lagi, tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Berikutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat juga firman dalam kitab Yesaya bab 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ada 2 poin. Umat yang telah kubentuk bagiku, Tuhan membentuk kita untuk Tuhan bagiku. Kubentuk bagiku. Lalu apa yang terjadi, apa yang ditugaskan, apa yang diperankan oleh umat yang dibentuk oleh Tuhan? Memasyurkan kemuliaan Tuhan. Seperti seorang seniman yang sedang membentuk patung, bentukan ini adalah personal dan tunggal. Jadi kita bukanlah makhluk pabrikan. Dan saya senang untuk mengutip Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita itu customize, dibentuk untuk keinginan Tuhan. Maka Tuhan sebagai seniman itu meramu DNA untuk menjadikan pribadi per pribadi adalah karya seninya dan tidak massal dan tidak pabrikan. Artinya betapa setiap pribadi dari kita sangat ada di dalam hati Allah, sangat dikehendakinya untuk tujuan melayani Tuhan. Dahsyat kan? Dahsyat banget loh itu. Anda tahu bahwa yang namanya membentuk itu adalah karya seni dan customize. Anda boleh membeli patung setinggi 1 meter harganya 700.000 dari fiber. Tetapi pada pematung Anda harus menukarnya dengan 4 atau 5 juta. Karena yang 750 itu adalah penggandaan. Jadi dicetak banyak, kemudian dijual dengan harga yang relatif murah. Sementara yang customize, yang memang dibentuk dengan kontemplasi dan kemudian melahirkan sosok, tentunya nilainya, value-nya tidak sekedar mencetak dan memperbanyak. Tetapi itu tadi yang saya sebut dengan istilah yang tidak terlalu persis, customize. Bentuk, bahasa Inggrisnya shape. Shape, S-H-A-P-E. Itu bisa menjadi akronim yang memuat 5 hal. Spiritual gifts, karunia rohani, heart, hati, abilities, kemampuan, personality, kepribadian, dan experience, pengalaman. Nah, saya akan mengurai satu persatu untuk menjadi bahan renungan saya pribadi. Spiritual gifts atau karunia rohani. Allah
memberikan kepada setiap pribadi karunia-karunia yang digunakan dalam pelayanan. Nah, kutipannya, orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Dan nats yang lain, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 1 Korintus 12 ayat 11. Dari kutipan tersebut menjadi jelas bahwa satu terhadap yang lain itu mempunyai karunia masing-masing yang sangat mungkin berbeda, tidak seragam. Maka panggilan untuk melengkapi, panggilan untuk pelayanan bersama, panggilan untuk tidak menghakimi perbedaan terhadap yang lain sangatlah penting sebagai nilai iman. Spiritual gift yang pertama. Yang kedua adalah heart, hati. Hati itu menggambarkan hasrat, keinginan, arah minat, kobaran antusiasme, dan seterusnya. Maka aku mencintaimu dengan segenap hatiku, menyatakan betapa aku total memberikan diriku kepadamu. Dan demikianlah dalam konteks pemberian Allah kepada kita, Allah memberi hati kepada kita. Hati yang apa? Hasrat untuk peduli, hasrat untuk antusias mengerjakan, hasrat untuk mengembangkan diri. Nah, kita setiap pribadi ditanamkan hasrat itu untuk melakukan sesuatu dengan kesungguhan. Nah, maka memuji Allah, melayani sesama pun dengan segenap hati. Nah, bagaimanakah Anda mengetahui bahwa Anda sedang melayani Allah dari hati Anda? Tanda penting pertama ialah antusiasme. Ketika Anda melakukan pelayanan dengan antusias, sangat mungkin Anda sedang melakukannya dengan hati. Ketika Anda melakukan apa yang Anda suka lakukan, tidak seorang pun harus memotivasi Anda atau menantang Anda atau mengecek Anda. Otomatis saya lakukan. Misalnya, saya merasa bahwa pewartaan adalah hasrat saya. Maka otomatis saya tidak mengukur dari orang mau mengatakan apa atau aku dinilai seberapa. Aku ingin mewartakan Tuhan. Anda melakukannya dengan kesenangan belaka, jadi sukacita. Anda tidak memerlukan penghargaan atau tepuk tangan atau bayaran karena Anda senang melayani dengan cara ini. Kebalikannya juga berlaku ketika Anda tidak tulus terhadap apa yang sedang Anda kerjakan, Anda dengan mudah menjadi putus asa. Jadi kalau Anda mengukur diri, aku ini dengan hati apa enggak? Ya, saya antusias enggak di sana. Karakteristik kedua dari melayani Allah dari hati ialah keefektifan. Kalau saya punya hasrat, saya punya hati, saya akan melakukan dengan efektif, mencari cara-cara yang paling efektif. Katakanlah begini, ketika pandemi, kemudian hasratku untuk mewartakan dibatasi oleh pembatasan perjumpaan. Saya tidak ingin cuntel, maka walaupun gagap-gagap, saya mencoba masuk pada media sosial. YouTube misalnya. Gagap-gagap, benar gagap-gagap. Tetapi saya ingin bahwa pewartaan saya sampai, kesaksian hidup saya sampai, pujian kepada Allah dilihat dan diterima dan meneguhkan orang. Kurang lebih seperti itu. Shape, satu kata dengan 5 huruf, dan kita sudah mencoba merenungkan tentang spiritual gift as heart, hati. Dan berikutnya, pada renungan berikutnya, nanti terlalu panjang, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan abilities, personality, dan experience. Jadi, ada 2 bahan permenungan untuk saya. Yang pertama,
Dalam meditasi saya akan menggali spiritual gift yang diberikan oleh Tuhan. Sangat mungkin lebih dari satu. Kalaupun dalam bayangan saya sudah punya gambaran, saya ingin mempertajam bersama Tuhan. Tuhan, inikah yang Kau berikan dan apa yang bisa aku lakukan? Dan yang kedua adalah soal heart. Apakah aku mengembangkan dan mengoptimalkan spiritual gift itu secara optimal, secara sungguh-sungguh, penuh antusiasme dan efektif? Ukurannya tentu saja, apakah hidupku sebagai pelayan Tuhan itu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, layak untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Yuk, tunggu dinongo. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.